orang tua kita berbuat maksiat di depan kita. Kamu boleh menasihati bahwa itu adalah haram, itu ini, tapi kamu nggak bisa marah sama dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wal iman wal islam sihat wal afiyah wa salamah. Assalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah, dan diberikan iman sehingga kita masih dalam agama yang diridhai Allah, yaitu agama Islam, dan tetap memegang iman agar kita selalu dalam keadaan taslim taat kepada Allah sepenuhnya. Jamaah subhanallahi, salah satu hal yang penting dalam hidup kita adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua kita. Sudah disampaikan dalam satu ayat, wa qadha rabbaka alla takhbadahu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablaghanna indaka lil kabir ahaduhuma aw kullihuma qala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, yaitu Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jamaah rahimakumullah, ini adalah ayat yang penting yang apabila kita tidak melaksanakannya, hidup kita bisa terbengkalai, tidak ada keberkahan, karena tidak ada sikap watak yang menunjukkan khidmatnya kepada orang tua, berbaktinya kepada orang tua, sehingga akhirnya Allah menjadi tidak ridho dengan apapun yang kita berbuat. Pertama-tama kita harus mengingat bahwa pengorbanan orang tua itu sangat luar biasa. Mereka rela mengorbankan harta dan bahkan raga serta jiwanya agar anaknya lahir dengan selamat. Bahkan kalau ada pilihan mana yang harus diselamatkan di antara keduanya, pasti ibunya mengatakan, biar anakku yang hidup. Itu adalah hal yang luar biasa. Belum lagi ketika mengandung, ibunya mengalami berbagai macam perubahan hormonal yang sehingga sering memiliki gejala-gejala yang tidak umum. Dan begitu lelahnya diisi bayi oleh Allah SWT dalam perutnya, yang kadang-kadang berjalan pun susah, tidur pun juga harus pada posisi yang tidak banyak pilihan. Semuanya adalah kasih sayang orang tua. Demikian pengorbanan orang tua itu sejak kecil. Kita masih kecil sampai kita lahir, sampai kita masih di sampingnya, sehingga kita selalu dalam keadaan cukup, merasa hangat dalam sapihan ibu kita. Kemudian kita juga ingat bahwa ibu atau bapak kita telah membiayai kita, berusaha dengan segenap kekuatannya. Yang jelas tidak ada orang tua tidak mencita-citakan anaknya lebih baik dari dirinya. Mereka semua mendoakan
mendukung, memfasilitasi, memberikan sarana, menasihati untuk agar anaknya jauh lebih baik dari orang tuanya. Siapapun orang tua, pasti demikian adanya. Mengantarkan orang tua sampai ke mahligai rumah tangga, mencarikan jodoh yang terbaik adalah bagian dari kasih sayang dan sebagian kewajiban orang tua. Oleh karena itu, seorang muslim atau muslimat tidak memiliki tempat, bahkan rongga sebesar pori-pori yang kecil untuk marah sama orang tuanya, untuk jengkel sama orang tuanya. Banyak hal sepele, yaitu misalnya saya tanya, Pak, boleh nggak kita jengkel sama orang tua? Kenapa kamu jengkel? Terus, iya Pak, saya maunya sekolah di sini. Orang tua saya bilang sekolahnya di situ. Saya maunya begini, orang tua bilang begitu. Saya mau tanya, masalah sekolah itu ada melanggar agama enggak? Enggak ada. Pilihan-pilihan yang tadi kamu maunya begini melanggar agama enggak? Enggak. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa berada pada ruang jengkel padahal kamu hutang sama orang tua aja belum bisa bayar? Dikisahkan ada seseorang yang memanggil ibunya tawaf, dipanggul di atas kepala keliling. Dia bertanya, ya Rasulullah, sudahkah aku membalas kebaikan orang tuaku? Kata Rasulullah, belum. Kamu belum membalas kebaikan orang tuamu. Bahkan andai kata kita punya berbagai macam kekayaan, kita kumpulkan semuanya, kita kasihkan pada orang tua, belum membayar. Pertanyaannya, bagaimana kamu masih punya hutang kebaikan? Kamu sudah masuk ruang jengkel, marah sama orang tua, kasar sama orang tua, nggak punya santun sama orang tua. Sedangkan hutang pada orang tua masih belum tercukupi, kata Rasulullah SAW. Dia bisa mencukupi kalau apa? Kalau orang tuanya budak, dia beli, dia bebaskan. Itu salah satunya di dalam hadis. Kecuali dia menemui ibunya atau orang tuanya dalam keadaan jadi budak, dia bebaskan itu dari perbudakan. Itu termasuk bagian yang sangat besar balasannya kepada orang tua. Sehingga hampir-hampir di zaman ini anak itu memilih berdasarkan seleranya. Padahal pada saat itu orang tuanya bilang, aku nggak ridho nak, nggak ridho. Nggak usah ditanya, kenapa nggak ridho. Andai kata ditanya jawabnya masuk akal, alhamdulillah. Nggak masuk akal, ya harir gurunya orang-orang ahlul Quran, hafiz Quran yang memenangkan lomba-lomba Quran dunia sampai dikirim ke haji. Ibunya bilang, Rir, aku nggak setuju kamu punya pesantren Quran. Bayangkan, ngajar kalam Allah, kalimat Allah. Ibunya bilang nggak setuju. Kira-kira kalau kita tanya kenapa ibu nggak setuju, ini kan ngajarkan ayat Allah. Mbah Harir, Kiai Harir nggak nanya, langsung apa? Berhenti aktivitasnya, berhenti. Ya. Sampai hampir berapa lama? Akhirnya ibunya mengatakan, aku sudah ridho. Habis itu diteruskan karena memang dasarnya beliau meneruskan pengajaran gurunya, hafiz tahfiz Quran. Habis itu berkah, banyak murid-muridnya yang menjadi seorang hafiz yang bagus-bagus, termasuk salah satu muridnya adalah guru kita almarhum Kiai Haji Muslim. Jadi sama orang tua itu saya bilang, kalau kamu nggak setuju, kamu nggak senang sama pilihan itu, bisa nggak campur jengkel? Udah cukup, aku nggak setuju titik, tapi nggak usah jengkel. Juga andai kata orang tuanya ngajak sesuatu yang maksiat, jangan ikut yang maksiat, tapi nggak usah pakai rasa marah, nggak usah pakai rasa jengkel. Kamu nggak punya ruangan untuk jengkel sama orang tua, itu nggak ada ruangannya. Ruangan kecil ini bisa menjadi masalah ketika seorang anak membiarkan sepori-pori kejengkelan sama orang tuanya. Saya ingat Abah Qadir menyampaikan pada saya, dan ini sambil dia mengeluarkan air liur, mudah-mudahan tidak terjadi. Orang tua kita berbuat maksiat di depan kita, kamu boleh menasihati bahwa itu adalah haram, itu ini, tapi kamu nggak bisa marah sama dia. Jadi kamu harus hormat, tetap hormat bahwa perbuatannya nggak mulia, cukup benci kita sama perbuatannya, tapi nggak boleh benci sama orang tuanya. Sampai seperti itu.
Makanya kita ngelihat Habib Qadir bagaimana sama orang tuanya. Hampir 1,5 tahun kamar utamanya sama istrinya dipakai ibunya sakit. Buah-buahan selalu ada. Abah tidur di sofa, istrinya tidur di dapur. Kenapa? Birrul walidain. Jadi kalau sudah sama orang tua itu, semua kebesaran kita sebagai anak turunin serendah-rendahnya itu di depan orang tua. Jangan ada rasa kebesaran, rasa hebat, rasa lebih yang menyebabkan kita nanti bisa congkak sama orang tua kita. Bicaranya pun diturunkan sama orang tua. Walaupun kadang-kadang excited, hati-hati. Kadang di dalam excitement itu kita nggak sengaja berkata lebih besar dari Jadi kalau bisa teori kias, kalau aja nggak boleh, apalagi lebih dari Ya. Nah jadi pada dasarnya gimana? Sama orang tua itu kita masih hutang, kata Rasulullah. Bagaimana orang sedang hutang, sudah masuk ke ruang jengkel, beresin dulu hutangnya. Itu pun haram untuk menjengkel sama orang tua, apalagi marah sama orang tua, apalagi kasar sama orang tua. Terus saya pernah tanya sama Mustafa, dan kita nggak boleh marah. Bagaimana kalau marah sama anak? Itu berkah buat anak. Lagi marah-marah yang kaitannya dengan ajaran agama. Marah sama anak karena masalah ajaran agama, itu berkah buat si anak. Jadi kalau anak itu dimarahin, dia milih diem. Apa artinya? Dia sedang diturunin berkah oleh Allah SWT. Nah, itulah pengertian tadi bahwa kamu diperintahkan untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua kalian. Jika salah satu di antara keduanya sedang tua, apalagi lanjut usia di dalam pemeliharaanmu, seringkali tinggal di tempat kita itu, ya karena kita adalah zaman sekarang, orang tua kita zaman dulu, kita pegel. Nggak usah begitu atuh mah. Ini kan udah beda, jangan dimarahin lagi mama. Bapak jangan macam udah bapak istirahat aja. Suruh istirahat tapi sambil marah. Gimana kira-kira? Bapak udah istirahat aja di sini, gak usah ngapa. Marah itu. Kata bapaknya, enak kamu ya. Sekarang telah kamu merdeka, semua itu bapak udah kayak begini. Ngapa-ngapain nggak boleh, tapi sambil dibentak, kata bapaknya. Itu meninggalkan sesuatu yang buruk buat si anak. Allah catat, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah nggak lengah terhadap mereka berdua. Jadi tidak ada tempat bagi anak marah, jengkel sama orang tuanya. Sementara dia masih berhutang sama orang tuanya. Berhutang apa? Bukan duit. Berhutang apa? Berhutang kebaikan, keikhlasan, pengorbanan. Itu yang dia hutang. Bagaimana masuk jengkel? Jemaah rahimahumullah, sampai-sampai diucapkan, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Bahkan sampai mereka meninggal pun kita juga harus tetap berbuat baik. Bagaimana? Mendoakan. Kedua, membayar hutang-hutangnya, baik hutang finansial maupun hutang ibadah. Belum pergi haji, belum berkorban, belum misalnya melakukan akikah, kita akikahin. Semua hutangnya dibayar. Kedua apa? Orang-orang yang baik sama orang tua kita dipertahankan supaya tetap baik. Kalau dulunya orang tuanya suka ngirimin duit sama orang tertentu dan kita sempat tahu, terusin kirimin duit supaya apa? Supaya orang tadi itu, orang tua kita itu merasa bahwa sebagian dari kebaikannya oleh anaknya diterusin. Yang berikutnya adalah selalu mendoakan orang tuanya agar orang tuanya diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Demikian jamaah rahimahumullah, sehingga apa yang disampaikan banyak orang, termasuk kemarin itu salah satu majelis orang-orang guru besar bilang, Pak, zaman sekarang apa ada anak akhlak seperti itu? Saya bilang, mungkin sudah jarang. Kenapa?
Karena yang ngajarkan seperti itu juga makin dikit. Sehingga apa kata Rasulullah? Islam itu dulu gharib, asing. Nanti di zaman ini akan jadi asing lagi. Jadi gimana? Anak harus nurut sama orang tua, anak harus apa-apa orang tua, udah nggak zaman. Gharib. Gitu. Padahal kalau ini diajarkan, dihidupkan, berarti kita membangun cahaya agama. Coba sekarang anak, kalau sudah punya uang aja, udah apa ini urusanku, aku kan yang bayar aku, sampai begitu sama orang tua. Yang bayar kan aku, seenak-enaknya sendiri. Seolah-olah apa? Habis manis sepah dibuang. Jangan sampai terjadi, kata Rasulullah SAW mengatakan, Islam itu dulunya asing dan sekarang akan kembali asing. Jadi sekarang harus anak, mulai sekarang anak harus dididik dengan bagus, harus tegas. Tidak boleh punya ruangan dia itu pikirin, oh bentak orang tua itu nggak apa-apa. Jangan sampai pernah anak punya demikian. Mau dia punya anak, punya cucu, harus kita tegur. Harus, nggak ada mantan orang tua, nggak ada mantan bapak. Ya, bapak itu sama anak, ibu sama anak kandung, nggak ada mantan. Terus menjadi anaknya. Lu kenapa kok harus negur? Sayang sama anaknya dan perintah dalam surat At-Tahrim. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar. Jagalah dirimu dan ahli warismu. Kan nggak ngomong soal waktu anak masih kecil, udah masih bujangan, sudah keluar, nggak ada. Berlaku umum. Sampai misalnya saya punya cicit, itu orang anak saya sendiri yang sudah punya cucu jadi cicit sama saya, ditegur sepersis Habib Abdul Qadir bin Iman. Ibunya pernah saya ceritain pernah nempeleng orang nggak puasa di tengah jalan. Ibunya langsung ngomong, Din, kamu nggak boleh jahat begitu, bilang. Nggak boleh kamu sembarangan begitu. Udah jadi guru, muridnya banyak, masih sama orang tuanya digituin. Saya dengar langsung. Mana keramiknya, Din? Kamu kok nggak beli keramik? Nggak ada lagi, mak. Keramik yang kayak gitu. Kamu bisa-bisanya bohongin mentang-mentang aku udah tua, kamu bohongin. Padahal bener. Itu nggak bales, Abah Qadir. Udah umur segitu, rambut udah banyak putih. Apa artinya? Semua orang tua itu berkah. Itu langsung ajaran guru kita. Jadi jamaah rahimakumullah, bagi yang sudah meninggal orang tuanya seperti saya itu nggak ada, kan kita nyesel. Bagaimana dulu kita waktu orang tua hidup? Nah sekarang gimana caranya? Banyak doain, banyak kirimin ngaji, banyak kirimin sholawat, supaya nggak nyesel. Dulunya karena kita belum tahu kali ya, sekarang udah tahu, kirimin. Nah yang punya masih hidup, untung masih punya aset. Gimana? Raih pahala-pahala setinggi-tingginya untuk orang tuanya. Mumpung masih mereka ada. Aku lupa lihat. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.